Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan aw qala akunu qawwadan in shallaitu wa kadza lan iku kaya mangkono-mangkono kufur yakfuru dadi kufur sapa man wong syatama kang nyacat sapa man nabiyan ing nabi au malakan utawa ing malaikat. Halaman 67 bagi yang membawa kitab baik yang di sini maupun yang di rumah, materi yang ke-41. Au qala utawa ngucap sapa wong akunu ana sapa ingsun iku qawadan dadi germa in sholaitu lamun salat sapa ingsun au ma asabtu khairan au ma asabtu utawa ora merkoleh sapa ingsun khairan ing kebagusan mundu sholaitu sejak salat sapa ingsun awis sholatu utawi salat iku latasluhu iku ora patut apa salat li keduwe ingsun biqasdil istighfafi kelawan nejo ngremehaken ngina biha kelawan salat wal istihza'i lan ya ngina awistihlali tarkiha utawa amrih ngalalaken ninggalaken salat au qala utawa ngucap sapa wong li muslimin maring wong Islam ana aduwuka ana utawi ingsun iku aduwuka musuh sira wa aduwu nabiyyika lan musuhe nabi sira Auli syarifin utawa ngucap maring syarif keturunane nabi ana utawi ingsun iku aduwuka musuh sira wa aduwu jaddika lan musuhe mbah sira muridan halih ngarepaken sapa wong annabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh dari riddah perkataan adalah apabila seseorang itu mencaci maki seorang nabi atau mencaci maki seorang malaikat, yaitu dengan mensifati nabi atau malaikat dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi para nabi atau tidak layak bagi para malaikat. Jadi mencaci itu artinya adalah mensifati seorang nabi dengan sifat yang tidak layak bagi nabi. Mencaci malaikat artinya mensifati seorang malaikat dengan sifat yang tidak layak bagi malaikat. Itu namanya mencaci. Jadi kalau seseorang misalnya mencaci orang lain, itu kapan dikatakan seseorang itu mencacinya? Ketika seseorang itu mensifati orang lain dengan sifat yang tidak layak bagi dia. Nah, itu namanya mencela atau mencaci. Maka mencaci maki seorang nabi itu misalnya seperti yang dulu pernah kita sampaikan. Misalnya seseorang mengatakan Nabi Adam itu seperti kera, Nabi Musa itu keras kepala, Nabi Yusuf ingin berzina, Nabi Dawud itu membuat propaganda untuk membunuh panglimanya agar dia bisa menikahi istri panglimanya. Nabi Ayub itu dibuang masyarakat karena penyakit yang menjijikkan dan seterusnya. Itu semuanya adalah bentuk cacian terhadap seorang nabi yang bisa menyebabkan
yang bisa menyebabkan seseorang yang melakukan cacian tersebut keluar dari Islam. Masalah ini pernah kita jelaskan sebelumnya karena maknanya berdekatan, yaitu ketika kita menjelaskan tentang naqasahu, tentang kufur keyakinan. Meyakini ketika seseorang menjadi murtad, ketika seseorang meyakini bahwa para nabi itu memiliki sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, atau mencaci maki malaikat. Malaikat telah kita jelaskan sebelumnya memiliki sifat-sifat bahwa mereka itu misalnya bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak beranak pinak, tidak makan, tidak minum. Mereka itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintahnya, dan seterusnya. Sudah kita bahas sebelumnya. Kalau ada seseorang dengan lisannya mencaci malaikat, mensifati mereka dengan sifat yang tidak layak bagi mereka, maka ini termasuk riddah. Misalnya mencaci maki malaikat Jibril, atau mencaci maki Azrail. Yang sering jadi bahan cacian itu adalah malaikat Azrail, karena Azrail ini adalah malaikat pencabut nyawa. Sering orang yang nggak terima keluarganya dicabut nyawanya itu marah-marah kemudian mencaci maki malaikat Azrail. Ini nggak boleh, dan ini bisa menjadikan seseorang kufur. Atau mencaci maki seperti yang telah kita ceritakan malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut adalah dua malaikat. Yang keduanya sama dengan malaikat yang lain, tidak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat maksiat. Tetapi ada kemudian orang yang mengatakan Harut Marut ini kemudian melakukan perbuatan maksiat, berzina, membunuh, mabuk. Ini adalah sesuatu cacian terhadap malaikat. Ini juga berbahaya, bisa menyebabkan seseorang jatuh pada riddah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, di antara riddah perkataan adalah apabila seseorang berkata, aku akan menjadi mucikari jika saya sholat. Dia mengatakan seperti itu dengan tujuan apa? Untuk mencela sholat, bahwa sholat ini enggak membawa keuntungan, bahwa sholat ini merugikan, sehingga dia mengatakan seperti itu. Atau seseorang mengatakan, aku tidak mendapatkan kebaikan sejak saya melaksanakan sholat. Dulu waktu saya nggak sholat, dia mengatakan, dulu waktu saya nggak sholat, rezeki lancar, badan juga selalu sehat. Tapi sejak saya sholat, ini rezeki macet, badan sakit-sakit terus. Saya sejak sholat, dia mengatakan saya sejak sholat nggak pernah mendapatkan kebaikan sama sekali. Orang yang mengatakan seperti itu dengan tujuan untuk merendahkan sholat, menghina sholat, mencela sholat, maka ini termasuk riddah. Karena sholat itu termasuk syiar Islam yang harus diagungkan. Tidak boleh seseorang untuk merendahkannya, tidak boleh bagi seseorang untuk menghinanya. Atau seseorang mengatakan sholat itu nggak cocok untuk aku. Sholat itu, dia mengatakan sholat itu nggak cocok untuk aku, tujuannya untuk mencela sholat. Misalnya seseorang dinasihati, kamu harus sholat karena sholat itu wajib. Kemudian dia mengatakan, kamu aja sholat, kamu yang cocok, kalau saya nggak cocok sholat itu. Dia mengatakan seperti itu dengan tujuan apa? Mencela sholat, merendahkan sholat. Maka di sini hukumnya juga riddah.
Tetapi kalau ada orang mengatakan sholat itu tidak layak untukku, tetapi maksud dia adalah bahwa maksud dia karena dia sedang haid, perempuan yang sedang haid diminta untuk sholat, kamu sholatlah. Kemudian dia mengatakan sholat itu nggak layak untukku, karena dalam hatinya karena saya sedang haid, maka ini tidak masalah, tidak masalah, karena memang perempuan yang haid itu haram untuk melaksanakan sholat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau seseorang misalnya mengatakan seperti yang tadi kita sebut, dia mengatakan sholat itu tidak layak untukku, dengan tujuan bahwa sholat itu bahwa meninggalkan sholat itu nggak apa-apa, halal, tidak masalah. Boleh seseorang meninggalkan sholat. Jika tujuannya adalah seperti itu, maka dia juga telah jatuh pada riddah. Karena apa? Dia menghalalkan meninggalkan sholat. Padahal tarkus sholat, meninggalkan sholat itu adalah di antara dosa terbesar. Di antara dosa terbesar adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika dia mengatakan misalnya sholat tidak layak untukku, maksud dia sholat itu nggak wajib bagiku, maka orang yang mengatakan seperti itu jatuh kepada riddah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali. Contoh riddah berikutnya adalah ketika misalnya ada seseorang berkata kepada seorang muslim, dia seorang muslim berkata kepada muslim yang lainnya, sama-sama orang Islam. Kemudian dia mengatakan, saya ini musuhmu. Dia mengatakan kepada seorang muslim apa? Dia mengatakan, aku ini adalah musuhmu dan musuh nabimu. Ada kata-kata tambahan, aku ini adalah musuhmu dan musuh nabimu. Atau berkata kepada seorang habib, seorang habib cucu atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, aku ini adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Yang dia maksud dengan kakek di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kakek pas, bukan kakek bapaknya bapak, bukan, tetapi yang dia maksud adalah Nabi Muhammad. Dia mengatakan, saya ini adalah musuhmu dan musuh kakekmu, maksudnya musuh Nabi Muhammad. Maka orang yang mengatakannya jatuh kepada riddah. Tetapi apabila yang dia maksud adalah kakek itu adalah bukan Nabi Muhammad, tetapi bapaknya bapak dia, maka tidak kufur. Misalnya dia mengatakan kepada seorang habib, saya ini adalah musuhmu dan musuh kakekmu, artinya bapaknya bapakmu, maka ini tidak sampai kepada riddah, meskipun juga tidak diperbolehkan, karena seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, bukan musuh. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu akhul muslim, bersaudara. Gak boleh seseorang bermusuhan dengan muslim yang lainnya. Tetapi apabila penisbatan musuh itu ditujukan kepada Nabi dengan mengatakan kepada seorang muslim, seseorang mengatakan, saya ini musuhmu dan musuh nabimu, ini berarti musuhnya Nabi Muhammad, bukan orang Islam. Orang yang mengatakannya bukan lagi orang Islam. Atau mengatakan kepada keturunan Nabi, saya ini musuhmu dan musuh kakekmu, yang dia maksud adalah Nabi Muhammad, maka di sini juga riddah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beberapa contoh dari riddah perkataan. Yang selanjutnya mu'alif mengatakan,
au yaqula syai'an min nahwi hadhil alfadhi al-basyi'ati syani'ati wa qad adda asy-syaikh Ahmad bin Hajar wal qadhi Iyad rahimahumallahu ta'ala fi kitabaihima al-i'lam wasy-syifa asya'a katsiratan fayambaghi al-ittila'u 'alaiha fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Atau mengatakan sebuah ucapan semacam ucapan-ucapan yang buruk lagi tercela ini. Nah, ini bagian terakhir. Nah, artinya apa? Ucapan yang kufur atau ucapan yang riddah menyebabkan seseorang keluar dari Islam itu bukan hanya yang disebutkan mu'allif yang beberapa hari kita bahas, bukan hanya itu, tetapi masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan tentang contoh-contoh riddah. Pokoknya semua ucapan-ucapan yang buruk yang mirip dengan ucapan-ucapan yang tadi, yang sama dengan ucapan-ucapan tadi, yang berisi penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap nabi, terhadap Al-Quran, terhadap syariat Islam, terhadap hukum Islam, terhadap syariat Islam. Pelecehan terhadap semua itu adalah kata-kata yang tercela yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, merupakan riddah perkataan. Karena itu harus diwaspadai. Dan para ulama itu sudah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang contoh-contoh riddah perkataan ini. Di antara para ulama yang menyebutkannya misalnya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam. Beliau menyebutkan contoh-contoh riddah perkataan yang lebih banyak dari yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian juga Al-Qadhi Iyad Al-Maliki dalam kitab Asy-Syifa. Kemudian juga ada ulama lain namanya Syekh Badur Rasyid Al-Hanafi. Itu juga menyebutkan contoh-contoh riddah perkataan dalam kitabnya. Dan masih banyak lagi, hampir setiap ulama yang mengarang dalam kitab-kitab fikih maupun akidah itu menjelaskan dalam kitabur riddah atau babur riddah itu contoh-contoh dari kufur perkataan, dari kufur perbuatan, dari kufur keyakinan, itu disebutkan contoh-contohnya. Nah, bahkan saya memiliki kitab itu satu kitab langsung judulnya itu adalah Alfazul Kufri. Nah, judulnya saja, judul besarnya di kitab itu adalah ucapan-ucapan yang kufur. Isinya apa? Sangat banyak contoh-contoh ucapan yang kufur, ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, maka mu'alif menjelaskan fayan baghi alittila'u 'alaiha, maka seyogyanya bagi kita ini untuk membaca kitab-kitab itu. Tidak mencukupkan diri dengan membaca kitab ini, tetapi juga membaca kitab-kitab yang lain yang isinya adalah mencontohkan perkataan-perkataan kufur itu apa saja, keyakinan kufur itu apa saja, perbuatan kufur itu apa saja. Hendaknya kita membaca kitab-kitab itu lebih banyak lagi. Nah, tujuannya apa? Agar kita tahu. Jika kita tahu, maka kita bisa menghindarinya. Nah, sehingga mu'alif mengatakan fa innamal lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan itu. Nah, orang yang nggak mengetahui bahwa mencuri itu haram, dia akan mencuri. Seseorang yang nggak tahu kalau zina itu haram, dia akan berzina. Seseorang yang nggak tahu berjudi itu haram, dia akan berjudi. Seseorang yang tidak tahu bahwa minum khamr itu haram, dia akan minum khamr.
Nah, seseorang yang nggak tahu bahwa mengucapkan perkataan misalnya Allah itu zalim itu adalah riddah, dia akan mengucapkannya. Seseorang yang nggak tahu bahwa orang yang mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu misalnya bodoh, itu riddah, orang yang nggak tahu itu riddah, dia akan mengatakan perkataan itu. Nah, karena itu seseorang juga harus tahu lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kekufuran, atau ucapan-ucapan yang misalnya bisa menyebabkan dosa atau kemaksiatan. Seseorang harus tahu itu. Jadi memang belajar agama itu pada prinsipnya kan dua, belajar kebaikan sama belajar keburukan. Jadi bukan hanya dalam kita belajar agama seperti ini, itu kita bukan hanya belajar kebaikan, tetapi juga belajar keburukan. Tapi tujuannya beda. Kita belajar kebaikan-kebaikan itu tujuannya agar kita bisa melaksanakannya, agar bisa kita kerjakan. Kita belajar wudhu, kita belajar sholat, kita belajar makna 2 kalimat syahadat, kita belajar sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi, agar kita bisa meyakininya dengan benar, kemudian kita bisa mengerjakannya dengan benar. Ini belajar kebaikan. Tetapi selain itu, dalam belajar ilmu agama, dalam majelis ilmu seperti ini, kita juga belajar keburukan, agar kita mengetahui keburukan itu dan kemudian bisa meninggalkan keburukan itu, tidak sampai melakukan keburukan itu. Karena kalau kita sempat nggak tahu keburukan-keburukan, maka kita nggak akan bisa selamat nantinya dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, makanya kita belajar tentang sholat. Dalam sholat itu ada rukunnya, ada syarat sahnya, tetapi kita juga mempelajari yang membatalkan sholat, dipelajari juga. Karena kalau yang membatalkan sholat tidak dipelajari, bisa seseorang nanti mengerjakan sholat kemudian dia melakukan yang membatalkannya, sehingga sholatnya tidak jadi. Kita belajar apa lagi? Belajar wudhu, ada rukunnya wudhu begini, ada 6, begini caranya, sunnahnya wudhu. Tapi juga dipelajari yang membatalkan wudhu. Nah, dipelajari juga yang membatalkan wudhu, agar kita tidak jatuh melakukan perbuatan yang bisa membatalkan wudhu. Puasa misalnya, kita belajar puasa, rukun puasa, ketentuan-ketentuan puasa, kita pelajari agar kita bisa mengerjakannya. Tetapi selain itu kita juga belajar hal-hal yang membatalkan puasa, agar kita nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga bisa nggak sah nanti puasanya. Nah, maka kita perlu juga belajar yang membatalkan puasa. Nah, kita belajar tentang keimanan. Dari awal kita belajar tentang keimanan, tentang makna 2 kalimat syahadat, makna syahadat pertama, syahadat yang kedua, mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari sifat-sifat Nabi. Sudah kita pelajari di depan, tentang hari kiamat, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, sudah kita pelajari hal-hal yang baik. Tetapi kemudian di akhir bab akidah kita belajar hal-hal yang membatalkan iman, yang bisa membatalkan Islam, yaitu riddah. Ini hal-hal yang buruk. Nah, yang kita pelajari bukan untuk kita kerjakan, tetapi untuk bisa kita jauhi, agar kita ini terjauhkan dari keburukan-keburukan itu. Karena orang yang fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, dia akan jatuh pada keburukan itu jika seseorang enggak mengetahui keburukan itu. Pendekatannya misalnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan, misalnya di depan pintu itu ada misalnya ada tai ayam. Ada tai ayam,
di depan pintu, pas di depan pintu. Yang setiap orang yang mau masuk dan keluar itu mau nggak mau harus lewat jalan situ, dari rumah itu. Bagi kita yang tahu di situ ada tai, maka pasti akan kita hindari. Kita bisa melangkainya atau kita bisa berjalan di kanannya atau di kirinya. Kita bisa menghindarinya, selamat dari apa? Dari tai ayam itu, nggak menginjaknya. Tetapi bagi orang yang nggak tahu kalau di situ itu ada tai ayam, santai aja, langsung tabrak saja. Akhirnya apa? Akhirnya kakinya menginjak tai ayam. Nah, seperti itu pendekatannya. Kalau seseorang nggak tahu perkataan ini kufur, perkataan ini kufur, perkataan ini kufur, maka dia akan mengucapkannya. Tetapi kalau kita sudah belajar, alhamdulillah, kita sudah belajar apa keyakinan yang menyebabkan riddah atau kufur, apa perbuatan yang menyebabkan kufur, apa perkataan yang menyebabkan kufur, alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Maka tugas kita berikutnya adalah jangan sampai kita terjerumus atau mengucapkan kata-kata yang itu bisa menyebabkan kufur. Harus kita hindari karena kita sudah tahu. Tapi bagi mereka yang belum pernah belajar, sangat bahaya sekali. Dia bisa asal nyeplos saja ucapannya, seperti yang disebutkan di awal kitab bab riddah. Ada orang berkata dengan ucapan yang dia tidak menyangka itu kufur, apalagi dosa saja nggak menyangka, apalagi kufur. Dia menyangka ucapannya itu biasa-biasa saja, nggak ada dosa, nggak ada maksiat, nggak apalagi kufur, sama sekali nggak menyangka. Tetapi apa? Ternyata kata Rasulullah, yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Perkataan itu telah menjatuhkan dia ke dasar neraka jahanam, artinya menjadikan dia menjadi orang yang kafir. Karena itulah maka sangat penting ya kita untuk mempelajari tentang contoh-contoh riddah atau kufur ini. Kita sering menyebut riddah, kadang kufur, karena ya sama saja ya, karena riddah adalah jenis kekufuran. Ada kufur itu ada yang riddah, kufur kafir, orang kafir itu ada yang kafir murtad, ada kafir yang asli. Kita sebut riddah karena konteksnya adalah hal yang membatalkan Islam, yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Aku belajar keburukan itu bukan untuk keburukan, bukan untuk aku lakukan, tetapi untuk menjaga diri darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Jadi orang yang nggak tahu keburukan, dia pasti akan melakukan keburukan itu. Karena itu seseorang harus mengetahui hal-hal yang buruk juga, bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk ditinggalkan. Karena kebaikan dan keburukan itu tidak berdasarkan akal pikiran kita. Kebaikan dan keburukan itu berdasarkan syara', berdasarkan penjelasan Allah dan Rasulnya, berdasarkan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu ukuran baik dan buruk. Saya ulangi lagi, ukuran sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk, ukurannya bukan akal kita, bukan pendapat kita, tetapi ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi penjelasan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang menjadi ukuran atau parameter dari kebaikan dan keburukan. Maka apabila seseorang itu tidak belajar, ya nggak bisa. Bukan dengan akal. Sebagian orang berpikir ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, hanya dengan akal saja.
Oh, menurut saya ini baik, menurut saya ini buruk. Nah, itu nggak bisa karena ada sesuatu yang dianggap baik oleh akal manusia, tetapi itu buruk menurut Allah dan Rasulnya. Nah, ada juga yang dianggap buruk oleh orang itu baik menurut Allah dan Rasulnya, atau kebalikannya yang dianggap baik oleh yang dianggap buruk oleh manusia itu adalah baik menurut Allah dan Rasulnya. Nah, karena parameternya itu adalah agama, syara, Al-Quran dan hadis, maka untuk mengetahui kebaikan dan keburukan itu tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Dengan belajar ilmu agama, hadir dalam majelis ilmu agama. Tanpa kita mau hadir dalam majelis ilmu agama, maka kita nggak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, karena dia nggak bisa diketahui dengan akal kita semata. Memang ada yang cocok, apa yang baik menurut akal kita itu juga baik menurut syara. Ada yang cocok seperti itu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Hari ini banyak hukum-hukum Islam itu yang tidak dijalankan. Gara-gara sebagian orang menganggap itu nggak cocok, nggak layak menurut otak dia, menurut akal dia. Misalnya yang sederhana ya, orang mencuri misalnya dipotong tangannya. Itu menurut akal sebagian orang itu nggak cocok, itu nggak baik, itu melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Menurut akal sebagian orang. Tetapi coba itu diterapkan, maka pencurian akan bisa habis. Ya kalau habis nggak bisa, akan berkurang besar. Kalau ada orang korupsi misalnya, langsung aja dipotong tangannya segini. Nah, dia tetap bisa hidup, dia nggak dipenjara. Kalau dipenjara sampai bertahun-tahun, keluar korupsi lagi. Ini apa, orang pun tidak takut. Tetapi kalau kemudian dipotong segini saja, dia masih bisa beraktivitas, dia masih apa. Tetapi apa, orang akan jera dan takut untuk melakukannya. Itu salah satu contoh, bahwa baik buruk itu bukan berdasarkan pikiran orang, bukan berdasarkan pendapat orang, tetapi berdasarkan syarak, berdasarkan penilaian Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ini kesimpulan dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa hasilu aktsari tilkal ibarati yurja'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun aw ma'siyatun falyahdharil insanu min dzalika jahdahu. Ini kaidah. Di akhir muallif menampilkan kaidah. Karena meskipun yang disebutkan oleh muallif contoh-contohnya itu masih sedikit, belum banyak, tetapi kalau seseorang mengetahui kaidah ini, paling tidak dia nggak berani untuk mengucapkan atau meyakini sesuatu yang mengandung unsur yang disebutkan dalam kaidah ini. Apa itu kaidahnya? Sudah berkali-kali juga kita sebutkan, yaitu setiap keyakinan, setiap perbuatan, setiap perkataan yang menunjukkan unsur penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap Rasul Allah, terhadap malaikat Allah,
terhadap syiar Islam, seperti janji terhadap janji Allah surga, terhadap ancaman Allah seperti neraka, maka itu adalah kekufuran. Nah, pokoknya kita harus menghindari itu. Apa yang harus kita hindari? Perkataan yang mengandung unsur penghinaan terhadap hal-hal itu. Nah, perkataan apapun meskipun tidak disebutkan dalam kitab ini, contohnya tidak termasuk contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab ini, tetapi kalau ada perkataan itu bernada penghinaan terhadap Allah, kitab-kitabnya, para malaikat, para nabi, syiar Islam, terhadap neraka, surga, maka itu harus dihindari. Itu kaidahnya. Nah, kaidahnya seperti itu. Jangan seseorang kemudian, oh ini nggak ada dalam contoh, kemudian dia mengucapkannya, padahal dia mengandung unsur penghinaan, celaan terhadap hal-hal tersebut. Nah, jadi ini kaidah besar. Intinya apa? Hati-hatilah dengan ucapan yang ucapan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan terhadap hal-hal yang disebutkan tadi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan perkataan riddah atau perkataan kufur, ini tambahan penjelasan ya, itu dihukumi riddah kecuali dalam beberapa keadaan. Jadi kalau ada orang mengucapkan perkataan-perkataan yang sudah kita sebutkan contohnya, itu secara umum jatuh kepada riddah, menjadi murtad. Karena dia mengucapkan kata riddah, maka dia jatuh kepada murtad. Karena dia mengucapkan kata kufur, maka dia menjadi kafir. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita jelaskan. Kecuali dalam beberapa keadaan, dia tidak menjadi murtad meskipun dia mengucapkan kata riddah, perkataan riddah, dia tidak menjadi murtad. Yang pertama adalah ketika seseorang dalam keadaan sabqul lisan. Nah, sabqul lisan itu terpleset lidah. Terpleset lidah itu lidahnya ini mengucapkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hatinya. Misalnya hatinya ingin memanggil Ahmad, tapi yang keluar Zaid. Misalnya Zaid, padahal dia mau ngomong Ahmad, tapi yang keluar Zaid. Ini namanya keseliu lidah, terpleset lidahnya mengucapkan kata yang dia tidak inginkan untuk diucapkan. Ini biasanya kita sering, sebagian orang malah jadi penyakit itu, sedikit-sedikit terpleset lidahnya. Kalau memanggil orang itu nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi antara hati dengan lidahnya itu sendiri-sendiri. Padahal semestinya apa yang dilakukan oleh anggota badan itu kan mengikuti apa kata hati. Nah ini lidahnya enggak, hatinya mau ngomong A, lidahnya malah ngomong B. Nah, ini namanya kepleset. Nah, kalau ada orang mengucapkan kata kufur itu karena terpleset lidah. Nah, enggak sengaja dia mengucapkannya, dalam hatinya dia tidak ingin mengucapkannya, tetapi terucap, maka ini tidak murtad. Misalnya seseorang ketika dia membaca dalam doa iftitah misalnya, dia ingin mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Kemudian tiba-tiba yang keluar dari lisannya wa ma ana minal muslimin. Dia mengatakan begitu. Jadi saking apalnya mungkin, saking apalnya sampai ke apal. Tapi dia tidak ingin mengucapkannya. Dia mengucapkannya wa ma ana minal, dia ingin mengucapkan wa ma ana minal musyrikin. Itu artinya apa? Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik. Saya ini bukan orang musyrik. Tapi musyrikinnya kemudian karena terpleset lidah diganti muslimin. Dia mengatakan wa ma ana minal muslimin, artinya saya bukan orang Islam.
perkataan saya bukan orang Islam ini perkataan riddah, ini kufur. Karena dia sendiri mengatakan saya bukan orang Islam, artinya dia kafir, bukan orang Islam. Tapi dia mengucapkannya karena terpeleset lidah, nggak sengaja. Maka apa? Ini tidak jatuh pada riddah. Tidak jatuh pada riddah karena memang dia lidahnya terpeleset untuk mengucapkan perkataan tersebut. Ini salah satu contoh. Yang kedua, orang yang mengucapkan kata riddah tidak dihukumi murtad. Itu dalam kondisi hilang akal, seperti sedang tidur atau gila. Jadi dia ngelindur, misalnya sedang tidur, mencaci maki Allah. Ngelindurnya luar biasa. Dia mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi. Sedang tidur dia nggak sadar, tiba-tiba mulutnya mengatakan Allah itu nggak adil, Allah itu zalim. Sedang dalam tidur, mungkin mimpi apa dia nggak tahu. Dia kemudian ngelindur mengucapkan kata-kata itu. Maka di sini apa? Dia menjadi murtad atau tidak? Tidak. Karena dia dalam keadaan hilang akal. Atau misalnya orang gila. Jadi orang dalam kondisi gila. Gila dia nggak berakal, orang gila. Kalau ada orang gila kemudian dia ngomong yang ngelantur, maka di sini dia tidak dihukumi kufur. Termasuk seorang wali yang majdzub. Jadi ada wali itu yang disebut wali majdzub. Wali majdzub itu adalah wali yang karena sangat cintanya kepada Allah, sehingga kemudian sampai akalnya itu hilang, sampai dia menjadi gila. Kalau bahasa orang yang tidak wali itu gila dia. Ini ada wali yang seperti itu. Sehingga wali ini kemudian omongannya ngelantur. Omongannya selalu ngelantur, yang di antara perkataannya itu adalah perkataan riddah, perkataan kufur. Bagaimana hukumnya? Dia tidak dihukumi murtad. Tetapi apa? Tetapi bagi keluarganya, bagi keluarga si wali majdzub ini, tidak boleh membiarkan si wali ini keluar rumah. Harus dijaga agar dia tetap di dalam rumah, tidak keluar. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Kalau nanti dia keluar, padahal dia sudah dikenal sebagai seorang wali, masyarakat tahu dia wali, orang yang alim, orang yang soleh, seorang wali, tapi dia kemudian menjadi jazab, gila. Di sini jangan dibiarkan dia keluar, karena kalau dia dibiarkan keluar, kemudian dia mengucapkan kata-kata riddah, maka masyarakat akan menilai, oh berarti nggak apa-apa mengucapkan itu. Buktinya si wali itu mengucapkannya. Akhirnya tiru-tiru, yang waras tiru-tiru yang gila. Nah ini berbahaya. Kenapa? Kalau itu diucapkan oleh orang yang waras, kalau perkataan itu diucapkan oleh orang yang berakal, maka jatuh pada riddah, menjadi murtad kalau itu diucapkan oleh orang yang waras. Tapi kalau diucapkan oleh orang yang gila, itu tidak menjadi murtad ya, karena hilang akal. Itu pengecualian. Dan bagi keluarganya juga, bagi kita juga berkewajiban melarang. Melarang, karena orang gila itu, baik itu gilanya gila karena dunia atau gila yang wali tadi, itu sama-sama kalau dia mengucapkan kata kufur tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi murtad. Tapi ada kewajiban bagi kita yang mengetahuinya untuk melarangnya. Untuk melarangnya, misalnya untuk membentaknya, misalnya, hei jangan diucapkan, meskipun dia gila. Apa bisa orang gila itu mengerti itu? Bisa. Orang gila bisa. Orang gila kalau disentak itu dia bisa takut, atau dipukul misalnya, tentu dengan pukulan yang mendidik, itu dia bisa takut orang gila itu.
seperti halnya sapi, sapi atau binatang yang lain. Dia nggak punya akal, tapi kalau dipecut misalnya, itu dia takut itu. Karena itu kalau ada misalnya orang gila mengucapkan kata-kata murtad, kata-kata riddah yang menyebabkan murtad, itu keluarganya atau orang yang tahu dia mengucapkan itu harus dibentak, itu dilarang, dilarang agar dia tidak mengucapkannya. Meskipun dia sendiri kalau mengucapkannya dia tidak murtad karena dia dalam keadaan gila. Tetapi bagi kita yang berkewajiban melarang itu kita. Kalau dia pun mengucapkan apa saja, dia tidak menjadi murtad karena dia dalam keadaan masih tidak berakal. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang nomor 3, orang mengucapkan kata riddah itu tidak dihukumi murtad jika dia mengucapkannya dalam keadaan dipaksa. Dia dipaksa untuk mengucapkan kata kufur dengan diancam akan dibunuh. Jadi diancam akan dibunuh. Dengan ketentuan hatinya harus tetap dalam keadaan iman, tidak ridho dengan kekufuran yang diucapkannya. Maka di sini dia tidak dihukumi murtad. Nah, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dulu pernah kita jelaskan masalah ini. Ammar bin Yasir lebih dulu ibunya Sumayyah dibunuh, dipaksa untuk keluar dari Islam, tetapi dia nggak mau. Akhirnya ibunya dibunuh. Sehingga Sumayyah menjadi apa? Awwalu syahidatin fil Islam. Perempuan yang mati syahid pertama kali dalam Islam namanya Sumayyah, ibunya Ammar. Setelah itu ganti bapaknya Yasir. Yasir dipaksa juga di hadapan anaknya untuk keluar dari Islam, tetapi nggak mau juga. Akhirnya dibunuh juga Yasir ini. Setelah itu terakhir tinggal Ammar anaknya. Dalam keadaan dipaksa, dia sudah melihat bahwa orang kafir ini kalau maksa bukan main-main. Dibunuh betulan, ternyata bapaknya sudah terbukti, ibunya juga sudah terbukti dibunuh. Kemudian ketika Ammar, itu tiba-tiba beliau mengucapkan kata kufur yang menyatakan keluar dari Islam. Dalam keadaan dipaksa dan hatinya tetap dalam Islam. Hatinya tetap dalam keimanan. Nah, setelah kejadian itu Ammar bin Yasir ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang masalah ini. Nah, ternyata Rasulullah itu tidak mengkafirkan Ammar. Bahkan Rasulullah, jika kamu dipaksa lagi untuk mengucapkan kekufuran, maka tidak masalah kamu mengucapkannya. Tetapi ketentuannya apa? Hatinya harus tetap dalam keimanan. Kalau seseorang itu dipaksa untuk mengucapkan kata kufur, tetapi dia hatinya juga ridho, dia mengucapkannya dalam keadaan hatinya juga ridho dengan kekufuran yang dia ucapkan, maka dia keluar dari Islam. Di sini ketentuannya apa? Pertama, dia dipaksa untuk melakukan kekufuran. Dipaksa ini artinya diancam dibunuh, bukan diancam yang lainnya. Misalnya kamu kalau nggak kufur maka saya potong telingamu. Ini tetap harus bertahan dalam keimanan, dia nggak boleh kufur. Tidak boleh mengucapkan, maksudnya tidak boleh mengucapkan kata kufur meskipun hatinya tidak ridho. Tapi di sini ancamannya adalah jika kamu tidak keluar dari Islam, jika kamu tidak kufur, dia pengancamnya mengatakan maka kamu akan saya bunuh, kamu akan saya sembelih misalnya. Maka di sini apa? Dia boleh mengucapkan kata kufur dengan catatan hatinya harus tetap dalam keimanan. Tidak boleh rela dengan apa yang diucapkannya. Nah, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, seseorang mengucapkan kata kufur tidak dihukumi murtad, yaitu apabila seseorang menceritakan kekufuran orang lain.
dengan syarat dia harus menyertakan adadul hikayah. Misalnya si fulan berkata, seperti tadi ketika saya menceritakan tentang perkataan-perkataan kufur, kan selalu saya mengatakan jika seseorang berkata, jika si fulan berkata, nggak pernah langsung saya ucapkan, pasti ada kata-kata apa? Seandainya orang ini berkata begini, maka dia jatuh pada riddah. Harus ada kata-kata bahwa kita ini menceritakan perkataan orang lain, bukan menceritakan perkataan kita sendiri. Misalnya kita mengatakan, Ibnu Taimiyah itu telah berkata bahwa Allah itu duduk bersemayam di atas arsy. Nah, ini namanya apa? Cerita tentang kekufuran orang lain. Karena perkataan Allah duduk di atas arsy itu perkataan kufur. Nggak boleh tiba-tiba seseorang mengatakan tiba-tiba seseorang mengatakan Allah itu berduduk di atas arsy. Tiba-tiba mengatakan begitu, nggak boleh. Tetapi seseorang harus ada adatul hikayah, ada perkataan berkata, dikatakan. Itu harus ada kalau kita mengutip perkataan orang lain. Orang Wahabi mengatakan Allah itu berupa jisim. Orang Nasrani itu mengatakan Isa itu anak Allah. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nah, harus ada kata-kata orang Yahudi berkata, orang Nasrani berkata, Ibnu Taimiyah berkata, orang Wahabi berkata. Itu harus ada perkataan itu. Nggak boleh seseorang langsung mengucapkan kata kufurnya tanpa ada kata-kata itu. Nah, kata-kata itu namanya apa? Adadul hikayah, alat yang menunjukkan bahwa dia sedang cerita, bukan dia sendiri yang mengucapkannya. Yang terakhir ini sangat penting diperhatikan, karena banyak sekali orang terkadang dia sedang menceritakan tentang kekufuran-kekufuran orang lain, tetapi dia lupa untuk menyertakan adatul hikayah ini. Adatul hikayah ini boleh diucapkan sebelumnya atau setelahnya. Misalnya orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Boleh juga di belakang. Tetapi sebelumnya sudah niat dalam hati, nanti akan saya berikan adatul hikayah di belakang. Mengatakan misalnya Uzair, langsung dia mengatakan Uzair itu anak Allah. Kata orang Yahudi di belakang. Itu juga boleh. Tapi syaratnya sejak mulai mengucapkan itu sudah ada niat, nanti di belakang akan saya katakan ini perkataan Yahudi. Maka itu tidak masalah. Nah, ini waktunya sudah habis. Nah, sebenarnya ada beberapa hal, contoh-contoh yang lain yang ingin kita sampaikan. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Lebih berhati-hati, ini sudah habis materi tentang contoh-contoh riddah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fasal yang lain. Dan tidak lama lagi kita sudah akan masuk kepada bab tentang fikih. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.